Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Artawiguna. Saya berasal dari kelas reguler sore BM34. NIM saya 1032409198. Fakultas saya Fakultas Ekonomi Sosial, prodi saya prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang rekrutmen, kita sebagai mahasiswa manajemen harus mengetahui kenapa perusahaan mengadakan yang dinamakannya rekrutmen. Jadi, perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tercapai. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah rekrutmen. Hal ini ditunjukkan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia yang efektif dan efisien demi mencapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Kenapa sih setiap perusahaan, setiap pabrik harus mengambil keputusan untuk mengadakannya rekrutmen? Alasannya karena itu yang tadi saya sebutkan tadi. Sekarang kita berlanjut ke definisi rekrutmen. Definisi rekrutmen adalah salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi. Mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Semuanya ini menjadikan tugas dan kewajiban bagi Departemen Sumber Daya Manusia. Sehingga dalam artian yang lebih mudah kita pahami adalah rekrutmen yaitu proses pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi di waktu tertentu untuk melamar kerja. Sehingga apabila suatu perusahaan membutuhkan karyawan dalam posisi tertentu, dalam jabatan tertentu, nah perusahaan pasti akan mengeluarkan rekrutmen atau mencari karyawan baru untuk dapat dipekerjakan sesuai jabatan dan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun tujuan rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu pabrik adalah menurut Shimamura untuk menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, ciri-ciri pelamar terbagi menjadi dua. Yang pertama, underqualified. Underqualified diprediksi oleh Shimamura akan segera diberhentikan di tengah jalan karena tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan. Yang kedua, yaitu overqualified, kelebihan kualifikasi, justru akan diprediksikan mengundurkan diri karena tidak puas dengan pemenuhan yang bias dilakukan oleh perusahaan bagi para pelamar. Yang oleh karena itu, proses rekrutmen yang paling aman adalah mencari karyawan, mencari pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh si pelamar, potensi yang dimiliki oleh si pelamar, dan jabatan apa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh si pelamar. Sekarang kita ke langkah-langkah rekrutmen. Langkah-langkah rekrutmen itu kita bisa lihat di tabel berikut ini.
Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia, lalu permintaan manajer dalam mencari jabatan yang kosong itu melalui informasi analisis jabatan yang dilakukan oleh suatu manajer. Setelah informasi analisis jabatan telah dicari dan dikeluarkan oleh manajer, jabatan yang kosong telah ditemukan nih. Jabatan apa saja yang kosong? Lalu kita mencari penentuan persyaratan jabatan. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelamar agar pelamar itu dapat diterima di suatu perusahaan itu, dan jabatan itu dapat diisi oleh pelamar yang memang dapat dan bisa untuk memenuhi pekerjaan tersebut atau jabatan tersebut. Sumber metode ada internal, ada eksternal, di mana job posting, rekomendasi pegawai, iklan lembaga pendidikan, dan lain-lain. Adapun sistem rekrutmen yang efektif bagi perusahaan menurut Rifai dan Sagala, yang pertama harus menerapkan prinsip-prinsip yang semestinya dilakukan dalam sebuah proses rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mutu karyawan yang harus direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan agar sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diisi dengan menganalisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan peramalan penganalisisan kebutuhan tenaga kerja dengan biaya yang diperlukan secara minimal atau seminim mungkin. Yang keempat, memiliki perencanaan dan keputusan dalam proses rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan hukum. Nah, setelah kita tadi membahas tentang definisi rekrutmen, apa itu tujuan rekrutmen, bagaimana caranya melakukan rekrutmen, terus bagaimana caranya melakukan rekrutmen secara efektif. Sekarang itu ada sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama itu sumber internal. Internal ini adalah membuka peluang dengan cara menawarkan kepada karyawan yang berminat untuk mengisi lowongan jabatan. Dengan cara ini, perusahaan telah memberikan peluang kepada semua karyawan yang potensial untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, keuntungan rekrutmen internal ini adalah lebih murah dan lebih cepat, memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi karena mengetahui ada peningkatan dan pengembangan karir. Waktu orientasi, waktu perekrutan lebih singkat. Nah, namun sayangnya di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kelemahannya itu atau kekurangannya dari rekrutmen internal ini adalah membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru, menghambat usaha-usaha meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja, memperkecil kelompok pelamar potensial. Pekerja yang dipromosikan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, adapun metode rekrutmen internal, yang pertama itu ada pemindahan mutasi atau rotasi. Lalu yang kedua, pengangkatan promosi. Yang ketiga, detasir atau perbantuan pekerjaan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah membahas sumber rekrutmen secara internal. Sekarang kita secara eksternal. Melalui sumber ini, perusahaan dapat memperoleh wajah baru yang mempunyai latar belakang berbeda untuk mengisi jabatan baru, agar dapat lebih mengembangkan ide-ide baru yang lebih segar
yang lebih hebat bagi suatu perusahaan yang dimiliki oleh karyawan atau pelamar baru. Seperti itu. Nah, keuntungannya bagi rekrutmen eksternal itu, bagi penggunaan rekrutmen eksternal itu adalah jumlah calon karyawan yang lebih besar sehingga kita dapat memilih, sehingga kita mendapatkan lebih banyak pilihan. Lalu yang kedua, membantu meningkatkan jenis tenaga kerja. Yang ketiga, adanya pengetahuan dan ilmu baru. Yang keempat, mendorong masuknya investor. Nah, sekarang kita seperti tadi, seperti rekrutmen internal, di manakah ada kelebihan atau keuntungan, pasti ada kelemahan dan kerugian. Nah, sekarang kita ke kelemahan rekrutmen eksternal. Kelemahan rekrutmen eksternal itu prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Biaya besar, waktu relatif lama, orientasi dan induksi harus dilakukan. Turnover cenderung akan lebih meningkat. Perilaku dan loyalitasnya belum teruji, masih dipertanyakan. Adapun metode rekrutmen eksternal itu seperti melalui media koran, radio, TV, media sosial, instansi penyalur tenaga kerja baik pemerintah seperti Disnaker maupun swasta, outsourcing, headhunters, lembaga tes psikologi. Lalu ada lembaga pendidikan, siswa atau mahasiswa magang, iklan di kampus, asosiasi pekerja, organisasi profesi, rekomendasi karyawan, open house atau job fair, lamaran tak diminta. Nah, di dalam rekrutmen juga memiliki etika, memiliki peraturan sendiri dalam mencari rekrutmen itu. Yang pertama adalah pengumuman, memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan jelas kepada publik terkait lowongan pekerjaan yang tersedia. Jangan menyebarkan info lowongan kerja yang hoax, yang nanti malah adanya kebohongan, malah adanya penipuan. Lalu yang kedua, tidak mencantumkan hal-hal yang bermakna diskriminasi. Nah, terus adapun melaksanakan tes wawancara, pemberian informasi jadwal tes dan wawancara tidak mendadak, tidak langsung burung gusuh, tidak sat-sat. Lalu pemberian alamat lokasi perusahaan harus jelas, karena jangan sampai suatu pelamar memberikan lamaran itu malah nyasar ke tempat lain. Misalkan lamaran itu harusnya diberikan ke PT Glostar, ini malah lamaran diberikan atau dikumpulkan di kantor polisi. Lalu menerima peserta tes atau wawancara dengan baik dan sopan. Nah, yang ketiga, etika pasca tes wawancara, memberikan informasi keputusan hasil rekrutmen segera. Jangan sampai pelamar itu setelah melakukan seleksi, setelah melakukan tes, setelah mendapatkan info rekrutmen itu jangan sampai digantung oleh suatu perusahaan tanpa diberikan kejelasan sama sekali apakah dia diterima atau tidak. Karena digantung itu tidak enak ya, seperti itu. Tidak menggantung jawaban hasil rekrutmen kepada kandidat. Biaya rekrutmen. Nih, kita sekarang masuk ke biaya rekrutmen nih. Karena dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan perusahaan itu pasti memiliki biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya biaya rekrutmen, merekrut karyawan secara internal dengan memanfaatkan kandidat dari dalam organisasi maupun mencari dari luar perusahaan sama-sama membutuhkan biaya meski besarnya berbeda-beda. Adapun biaya rekrutmen, contohnya seperti cost per hire, adalah total biaya untuk menemukan dan membawa seorang karyawan baru ke dalam perusahaan. Dari biaya iklan, biaya software, hingga biaya administrasi. Adapun komponen biaya rekrutmen,
Yang pertama ada biaya internal, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk proses yang melibatkan unsur di dalam perusahaan, seperti perhitungan jam kerja dikaitkan dengan gaji tim, perekrutan internal perusahaan, biaya aplikasi software yang digunakan dalam proses perekrutan. Adapun setelah internal ada eksternal, adalah biaya untuk proses rekrutmen yang melibatkan unsur di dalam perusahaan, di antaranya biaya pihak ketiga seperti headhunter, agensi, konsultan, biro psikologi, penyelenggara tes, pembuatan dan pemasangan iklan lowongan kerja, biaya event seperti job fair atau sejenisnya, ongkos perjalanan dalam perekrutan. Nah, setelah kita membahas tadi biaya-biaya, adapun sekarang kita pengambilan keputusan dalam rekrutmen bagi si HRD, bagi si perusahaan. Yang pertama itu spesifikasi karyawan yang direkrut seperti apa spesifikasinya, memiliki kelebihan apa, memiliki potensi apa, memiliki keuntungan bagi perusahaan apa. Lalu yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan. Jumlah karyawan yang diperlukan bagi jabatan yang telah dianalisis oleh informasi jabatan seperti apa, berapa jumlahnya. Lalu yang kedua ada beban biaya perusahaan. Beban biaya perusahaan misalkan gaji, tunjangan, fasilitas. Lalu ada yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility dan juga pertimbangan-pertimbangan. Nah, setelah itu kriteria keberhasilan proses rekrutmen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah pelamar. Yang kedua, jumlah pemanggilan atau penawaran. Yang ketiga, jumlah yang diterima. Yang keempat, jumlah penempatan yang berhasil ditempati. Adapun penempatan kerja, faktor-faktornya itu apa saja? Nah, faktor-faktornya itu adalah yang pertama pendidikan, faktor pengalaman tentu saja. Bagaimana cara kita memberikan pengalaman kepada orang baru, padahal pekerjaan itu sangat berat. Contohnya seperti IT. Bagaimana jika kita menempatkan seseorang yang tidak mengerti IT, yang tidak memiliki basic IT, yang tidak memiliki pendidikan IT, tapi kita menaruh seseorang itu ke jabatan atau posisi yang memang harus diperlukannya keahlian IT tersebut. Lalu yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan kerja. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya itu. Yang keempat, faktor kesehatan fisik dan mental. Nah, kita dalam merekrut karyawan itu kembali lagi harus melihat kesehatan fisik dan mental. Jangan sampai kita memposisikan seseorang dalam jabatan itu ternyata orang itu adalah orang gila, kan tidak mungkin begitu. Lalu yang kelima nih, biasanya yang sering dialami oleh pekerja-pekerja di Indonesia itu diskriminasi dalam faktor usia. Padahal di luar sana faktor usia itu tidak menjadi penentu, tapi yang menjadi penentu itu adalah kemauan, pengalaman, dan juga kesehatan. Seperti itu. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil, yang dapat saya bagikan, yang dapat saya tarik dari penjelasan saya ini adalah rekrutmen adalah suatu tahapan yang dilaksanakan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk mencapai keefektivitasan dan keefisiensian bagi suatu perusahaan. Lalu yang kedua, rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan kandidat pelamar, kemudian diadakan seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan.
Seperti itu. Jadi rekrutmen ini adalah bagaimana suatu perusahaan mencari kandidat potensial yang dapat menunjang keberhasilan atau ketercapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, setelah kita tadi membahas terkait materi rekrutmen, bagaimana caranya melakukan rekrutmen, faktor-faktor apa saja terkait rekrutmen, biaya apa saja terkait rekrutmen, dan sampai tadi penjelasan saya terakhir, kesimpulan terkait materi rekrutmen itu apa. Nah, sekarang kita telah tiba di penghujung video saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menonton video ini. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.